Shalom Bapak Ibu, senang bertemu dengan kita semuanya, dengan Anda semuanya di rumah. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, kami mau tenang di dalam firman Tuhan. Kami mau mengarahkan mata kami, telinga kami kepada firman Tuhan. Karena kami percaya firman itu akan menjadi kekuatan bagi tubuh kami, kesembuhan bagi tubuh kami. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan kami renungkan, dan setiap yang kami renungkan akan menjadi iman di dalam hidup kami. Kami akan mulai memperkatakan janji Tuhan daripada memperkatakan masalah kami. Kami akan mulai memperkatakan janji Tuhan daripada sakit penyakit kami. Karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Karena kami percaya bahwa Kau yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Terima kasih Tuhan, kami mau tenang di dalam janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang bertemu dengan saudara, senang bertemu dengan keluarga kita dimanapun Anda berada saat ini. Ada yang di rumah, Anda yang mungkin sedang ada di satu tempat. Saya percaya sekali dimanapun saudara, kamu, keluargamu meluangkan waktu dan membuat hati kita tenang untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Amin. Saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, Anda akan mulai mempercayai janji-janji Tuhan yang besar. Hari ini kita akan berbicara tentang, temanya adalah Tuhan membenci sakit penyakit seperti Tuhan membenci dosa. Sama seperti Tuhan memandang pencurian, sama seperti Tuhan memandang pembunuhan, gitu ya. Seperti itulah Tuhan memandang cancer. Seperti itulah Tuhan memandang darah tinggi. Seperti itulah Tuhan memandang sakit jantung. Tuhan membenci sakit penyakit seperti Dia membenci dosa. Sama seperti Tuhan membenci perzinahan, sama seperti Tuhan membenci pencurian, pembunuhan, sama juga Tuhan membenci, seperti itulah Tuhan membenci kanker. Seperti itulah Tuhan membenci hipertensi. Seperti itulah Tuhan membenci segala sakit penyakit yang ada di dunia ini. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang berkata bahwa Tuhan sengaja menunjukkan sakit, memberikan kita sakit supaya kita datang kepada Tuhan? Atau bagaimana mungkin kita dapat berkata, ada orang yang berkata bahwa Tuhan sengaja memberikan sakit kepada hidup kita? Hey, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Dia memberikan keselamatan karena kasih-Nya. Roma 3 ayat 24. Seperti itu jugalah Tuhan menyelesaikan semua sakit penyakit di kayu salib. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa akar masalah di dunia ini adalah dosa. Amin. Begitu juga dengan sakit penyakit. Akar masalahnya adalah dosa. Itu sebabnya ketika dosa diberesin, harusnya ketika akarnya dicabut, harusnya pohon itu juga tumbang. Buahnya juga tumbang. Kemiskinan sudah dikalahkan di kayu salib. Begitu juga sakit penyakit sudah dikalahkan di kayu salib. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 2:24, saya seringkali membaca ayat ini, tapi sampai minggu lalu, 2 minggu lalu waktu evangelis Bernard nyampaikan, baru saya mengerti tentang ayat ini. Dikatakan begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Lalu seolah-olah kata-kata berikutnya, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Seolah-olah ayat ini nggak nyambung. Di atasnya Tuhan telah menebus kita dari semua dosa, tapi berikutnya dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh? Karena akarnya sudah dicabut. Apa itu akarnya? Dosa.
Lalu kata firman Tuhan, harusnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, kamu telah sembuh. Amin saudara. Saudara yang sakit, kau pandang tubuhmu lalu berkata, ternyata aku telah sembuh. Tapi matamu mungkin memandang masih ada sakitnya. Mungkin tubuhmu masih merasakan sakitnya. Tapi kamu akan melihat mukjizat terjadi di dalam hidupmu. Amin. Kamu akan melihat mukjizat pasti terjadi di dalam hidup kita. Lihat saudara, awal mula pelayanan Tuhan Yesus, satu kali di Galilea, Tuhan Yesus baru selesai berdoa, lalu dia turun, bertemu dengan banyak orang dan dikatakan begini, Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Allah. So, lihat ini, setiap kali ada pemberitaan Injil Kerajaan Allah, Kerajaan Allahnya ikut dong. Apa itu? Kerajaan Allah yang mana saudara? Firman Tuhan katakan, kesembuhan, mukjizat. Jadi setiap kali ada pemberitaan Injil, kata firman Tuhan, mukjizat menyertai. Amin. Dikatakan firman Tuhan, dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Segala penyakit, saudara lihat. Waktu dia memberitakan tentang kabar keselamatan kepada semua orang, tahukah saudara apa yang terjadi berikutnya? Dia sembuhkan segala sakit penyakit. Ada banyak orang yang berkata, sakit penyakit sengaja Tuhan berikan supaya kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Bapa mana di dunia ini yang melakukan hal yang seperti itu? Sengaja memberikan yang buruk kepada anaknya, supaya anaknya mau datang sama papanya. Bapa di dunia aja tidak pernah melakukan itu, apalagi Bapa di surga. Lihat saudara, ini awal mula dari pelayanan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang buruk keadaannya. Dikatakan dalam ayat yang lain, orang-orang dari Dumea datang, dari Yerusalem datang. Perjalanan dari Yerusalem itu seminggu saudara. Orang datang ke Galilea, mereka jalan kaki selama seminggu. Karena tersiar kabar tentang kabar kesembuhan, kabar mukjizat yang dilakukan Yesus. Orang juga datang dari provinsi Yudea, bahkan dari seberang sungai Yordan, itu dari Jordan maksudnya gitu ya. Orang datang dengan yang menderita berbagai penyakit yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Dalam ayat lain, dalam kitab Markus diceritakan, Yesus menyembuhkan semuanya. Lihat saudara, sama seperti Tuhan membenci dosa, seperti itulah dia membenci orang yang sakit. Sakit penyakit. Seperti itulah Tuhan membenci iblis yang merasuk manusia. Lihat saudara, sama saja. Amin. Sama saja. Saudara harus paham hatinya Tuhan. Sehingga saudara dapat berkata, harusnya berarti saya ini sembuh. Nggak ada sakit yang harusnya saya tanggung. Tuhan Yesus tidak pernah mendiskualifikasi orang atau menunggu supaya mukjizat itu terjadi kepada seseorang atau dia menahan kebaikannya. Nggak ada saudara. Tuhan tuh nggak pernah bilang, tunggu ya, ini belum waktuku, nanti tunggu waktuku, karena waktuku indah pada waktunya. Nggak ada saudara. Sekarang aja tuh ada lagu-lagu yang seperti itu. Tuhan belum ngasih mukjizat, Tuhan belum ngasih kesembuhan supaya kita belajar kesabaran. Hey, coba lihat di Alkitab, ada nggak satu orang saja yang ketika datang sama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, tunggu, nanti pelayanan berikutnya aku akan datang. Benar? Bahkan ada orang yang mendiskualifikasi orang dengan berkata, taat dulu, lakukan A, B, C, D, E, F, G, baru akan memberkati kamu. No, saudara. Satu kali ada 2 orang buta datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, Tuhan Yesus kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, apa yang harus aku perbuat untuk kamu? Harusnya Tuhan Yesus kan sudah tahu. Orang buta ini bisa bilang, hei, mata saya buta. Pace, mata saya buta. Guru, mata saya buta. Lihat enggak mata saya buta? Tuhan Yesus bilang begini, apa yang mau aku perbuat untuk kamu? Lalu Tuhan Yesus bilang begini,
jadilah sesuai dengan iman. Benar saudara? Gak ada diskualifikasi apapun, gak ada. 10 orang kusta datang sama Tuhan Yesus, 10-10-nya sembuh. Gak ada satupun yang didiskualifikasi sama Tuhan, atau yang ditunggu sama Tuhan. Gak ada saudara. Satu kali, Tuhan juga berkata kepada murid-muridnya, lihat saudara, hal yang sama Tuhan juga perintahkan kepada murid-muridnya. Which is itu juga saudara dan saya. Tuhan bilang begini, waktu Tuhan Yesus sudah mati, lalu dia bangkit di hari ketiga, lalu selama 40 hari dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Benar? Di hari terakhir sebelum dia naik ke surga, berarti ini penting banget ini. Tuhan Yesus bilang begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Benar? Pergi beritakan Injil. Terlalu kecil bagi kita hanya untuk menjadi diam di rumah saja, tapi tidak pergi kemana-mana untuk menceritakan firman Tuhan. Saudara, ketika kamu pergi ke kantormu, ketika kamu pergi berusaha, ketika kamu pergi berbisnis, itu adalah penginjilanmu. Apa yang harus kita lakukan? Beritakan Injil. Lalu firman Tuhan katakan begini, kepada segala makhluk, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ini artinya berbahasa roh. Lalu dikatakan firman Tuhan, mereka akan memegang ular, bukan menjadi penakluk ular gitu ya, bukan menjadi pawang ular. Ular di sini adalah iblis. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tidak ada kata-kata mogah-mogahan, nggak ada kata terserah Tuhan, nggak ada. Orang itu akan sembuh. Amin saudara. Nggak ada opsi yang lain. Orang itu akan sembuh. Tapi kenapa sekarang hal-hal seperti ini jarang kita dengarkan? Kenapa banyak anak-anak Tuhan berkhotbah dari mimbar tanpa kuasa? Padahal kata firman Tuhan, sama seperti kamu pergi naik motor, kamu harus pakai helm. Begitu juga firman Tuhan. Kalau kamu pergi memberitakan Injil, kamu harus menyatakan firman Tuhan dengan kuasa. Tapi saudara, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak lagi melihat mukjizat? Kita datang beribadah, kita senang dengan lampu, kita senang dengan ibadahnya, kita senang dengan musiknya. Tapi di mana mukjizatnya? Harusnya pemberitaan Injil firman Tuhan disertai dengan kuasa. Tapi Pak, saya juga sakit, saya berdoa tapi nggak terjadi apa-apa. Saya berdoa nggak ada mukjizat. Kata firman Tuhan, Yakobus 4, kalau kamu berdoa tapi tidak mendapatkan apa-apa, kemungkinan terbesar, hal yang paling mungkin adalah salah berdoa. Kita masih bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkanlah Tuhan, Tuhan tolonglah, pulihkanlah Tuhan, Tuhan berkatilah Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan. Kita pikir masalah kita adalah Tuhan. Coba perhatikan ayatnya baik-baik, kata firman Tuhan, pergilah beritakan Injil, kamu yang akan mengusir setan, kamu yang akan menumpangkan tangan kepada orang sakit, kamu, kata firman Tuhan. Karena apa? Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini, perhatikan baik-baik, tetapi, perhatikan yang di highlight kuning, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ada 3 kali kata kamu di situ. Firman Tuhan katakan begini, kalau kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Benar? Roh Kudus turun ke atas saya, sekarang kuasanya ada sama siapa? Sama saya. Makanya dikatakan koma, dan kamu yang akan menjadi saksiku. Saya yang akan menjadi saksiku. Jadi kalau saya ada orang sakit, saya masih bilang gini, Tuhan tolonglah sembuhkan dia. Hei, bukankah Tuhan sudah berkata kuasanya sekarang ada sama kamu? Roh Kudus hidup di dalam kita. Roh Kudus hidup di dalam anak-anak Tuhan. Roh Kudus yang sama yang ada pada Yesus sekarang hidup di dalam kita. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar, kata firman Tuhan. Jadi siapa yang melakukan mukjizatnya? Saya.
Karena siapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya. Tapi kenapa nggak ada mukjizat? Kita masih bilang, Tuhan sembuhkanlah Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan. Tuhan tunjukkanlah belas kasihan-Mu. Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kehendak Tuhan adalah semua orang sembuh. Kan sudah ditulis oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kalau begitu untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa bilur-bilurnya? Bilur-bilur, cairan putih. Kalau kamu lihat ketika ada luka, itu ada cairan putih yang kental itu yang dinamakan bilur, stripes dikatakan firman Tuhan. Itu untuk apa itu keluar, saudara? Itu yang akan menyembuhkan semua sakit penyakit. Ya. Nah, dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 18, diterangkan lagi supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Oke, perhatikan baik-baik. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kuasa ini hanya ada dalam anak-anak Tuhan ya. Bukan semua orang Kristen, bukan. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Oke? Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan ada orang Kristen, kamu juga punya kuasa. Bukan, yang punya Roh Kudus di dalam dirinya. Firman Tuhan katakan, ayat 19, Efesus 1 ayat 19 dikatakan begini. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasanya siapa? Kuasanya Tuhan. Sekarang sudah sama siapa? Bagi kita. Yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kata sesuai dalam bahasa Ibrani adalah tulisannya kata. Nyebutnya kata. Kata itu artinya sama persis, sama dengan. Kekuatan kuasanya. Nyanya situ siapa? Yesus. Lihat saudara. Jadi di dalam saya ada kuasa. Makanya kata firman Tuhan, dari dalam hatimu, dalam bahasa Inggris dibilang from your belly, dari dalam perutmu akan keluar aliran-aliran kehidupan. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam saya sekarang. Roh Kudus ada di dalam Otto Daniel. Jadi kemanapun saya pergi, harusnya saya mengimpartasikan kuasa. Harusnya saya menyembuhkan orang sakit. Harusnya saya berkata kepada tubuh saya, jadilah sembuh. Lihat saudara, sekarang kita, yang sakit kan tubuh kita. Tubuh. Roh Kudus ada di dalam roh saudara. Itu sebabnya saudara harus memanifestasikan kuasa dari roh kepada tubuh saudara. Kita akan lihat nanti apa yang harus kita lakukan. Nah, dikatakan firman Tuhan, masalahnya cuma satu saudara. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi semua kasih karunia hanya bisa diterima oleh iman. Amin. Banyak anak-anak Tuhan tidak bisa melihat mukjizat karena nggak ada iman. Firman Tuhan katakan dalam Markus 11, firman Tuhan katakan, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya dan percaya, maka gunung ini akan tercampak ke laut. Asal tidak bimbang, tapi percaya. Firman Tuhan katakan Ibrani 11, tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mengerti oleh iman kita menerima kasih karunia Tuhan. Semua kasih karunia yang diberikan Tuhan hanya bisa kita terima oleh iman. Tapi Pak, saya kok belum melihat mukjizatnya ya? Apakah Tuhan belum memberikan? Efesus 1 ayat 3 berkata semua berkat rohani telah diberikannya. Tapi diberikannya kemana? Ke dalam roh. Kamu harus mengeluarkannya dari rohmu. Oleh iman. Amin saudara. Oleh iman. Nah jadi masalahnya sekarang ada di mana? Ada di apakah kamu percaya? Satu kali ada orang yang mati tangannya sebelah. Benar? Orang itu lalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu orang Farisi juga datang. Karena pada waktu itu adalah hari Sabat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang ini. Seolah-olah orang yang lumpuh tangannya, orang yang mati tangannya sebelah ini tidak beriman. Tuhan Yesus bilang begini, ulurkanlah tanganmu. Lalu seketika itu juga sembuhlah orang itu. Nangkap nggak saudara? Pernyataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus butuh iman orang ini. Karena tanpa iman tidak ada mukjizat. Itu sebabnya
Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh, orang yang mati tangan sebelah ini, ulurkanlah tanganmu. Seringkali anak-anak Tuhan berkata, aduh nggak bisa, aduh nggak mungkin. Hey, orang ini apa yang dia lakukannya? Dia percaya, and then dia angkat tangannya. Seketika itu, sembuhlah orang ini. Lihat saudara, kita bisa menerima mukjizat hanya oleh iman. Tapi Pak, kalau Tuhan Yesus saja yang menyembuhkan tanpa iman, bisa nggak? Banyak sekali anak-anak Tuhan berdoa dalam pujian penyembahan, kita suka mendengar gini, Tuhan hadirlah di tempat ini, jikalau Engkau hadir pasti ada mukjizat. Enggak saudara. Enggak saudara. Kan Tuhan itu maha kuasa. Ya, tapi dia butuh berpartner dengan saudara. Dia butuh imanmu. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya. Lihat saudara, orang percaya. Yang diselamatkan orang percaya. Saudara juga sembuh karena percaya. Tapi tanpa iman mungkin gak ada orang sembuh. Satu kali Tuhan Yesus pergi pulang kampung ke Nazaret. Waktu dia di Nazaret, dia berkhotbah di hadapan orang di sana. Mungkin pada waktu itu kakak yang ada di sana ya, banyak yang memprediksi di zaman Tuhan Yesus, karena kota Nazaret ini bukan kota yang besar saudara. Cuman sedikit orangnya. Lalu Tuhan Yesus berkhotbah. Pada waktu dia berkhotbah dikatakan, orang mulai berkata-kata bahwa bukankah dia anak tukang kayu ini? Bukankah adik kakaknya juga tinggal bersama-sama dengan kita? Bukankah? Lalu Matius 13 ayat 57-58 dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan, perhatikan, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Masalahnya Yesus enggak? No. Kuasa Yesus sama, mukjizatnya sama. Masalahnya apa saudara? Tidak ada yang mau menerima. Tidak ada yang percaya. Lihat, tanpa iman kamu gak akan bisa melihat mukjizat. Tanpa iman kamu gak akan bisa melihat kesembuhan. Jadi masalahnya cuma satu, yaitu iman. Kamu harus membangkitkan imanmu setiap saat, dikatakan firman Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ya. Perhatikan saudara, yang pertama 1 Korintus 14 ayat 4. Yang pertama, ini tentang berbahasa roh. Oke, siapkan tulisan saudara dengan baik. Siapa yang berkata-kata dengan berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Edify dikatakan dalam bahasa Inggris. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, Paulus ini berbahasa roh lebih banyak daripada orang lain. Tapi tidak di pertemuan ibadah, kata Paulus. Kalau dalam pertemuan ibadah, let's say kita di gereja gitu ya, aku lebih baik mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang. Jadi di pertemuan ibadah, Paulus bilang, sebaiknya tidak berbahasa roh. Ngomong aja dengan bahasa orang yang bisa mengerti. Tapi kalau di rumah, ya saudara, ya bukan nontonnya yang dibanyakin. Yang dibanyakin bukan main gamenya. Yang dibanyakin adalah berbahasa rohnya. Ketika ibu memasak, yang dibanyakin adalah berbahasa rohnya. Karena Paulus bilang begini, aku lebih banyak berbahasa roh daripada kalian semuanya. Setiap orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ dalam bahasa Yunani, Gerika dikatakan adalah oikodomeo. Terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan domeo, domo. Yaitu oikos itu membangun rumah, gedung. Domeo itu adalah atap. Atau dikatakan juga tempat orang Ibrani, orang timur berdoa. Lihat. Jadi oikodomeo ini artinya adalah membangun rumah, seperti membangun rumah. Jadi kalau kamu sedang berdoa, sedang berbahasa roh, kamu sedang membangun apa saudara? Rumah yang dimaksudkan di situ apa? Tubuhmu. Ada banyak orang berkata, tapi kan kalau kita berbahasa roh, yang berbahasa roh kan roh kita. Pikiran kita kan tidak mengerti, mati.
Tapi roh kita yang berkata-kata. Iya, ketika kamu berkata-kata, yang kamu bangun adalah tubuhmu, tubuh fisikmu. Jadi kalau kamu sakit, saya encourage buat setiap kamu. Kalau kamu sakit, banyakin berbahasa rohnya. Kamu sedang membangun, kamu sedang memulihkan dirimu sendiri. Kata oikodomeo itu adalah membangun, merepair, memulihkan tubuhmu sendiri. Kenapa saya katakan ini tubuh? Karena firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi kalau kamu berbahasa roh, roh yang ada di dalam kamu sedang membangun apa, saudara? Lihat, sebelumnya dikatakan, berbahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Dirimu ini apa? Bait Allah. Bait Allah yang kudus. Jadi kalau kamu sedang berbahasa roh, tahu gak sedang terjadi apa? Sedang terjadi pemulihan. Sedang terjadi kesembuhan. Bahkan 1 Korintus 6 ayat 19. Dalam 1 Korintus 14 ayat 21 diterangkan begini. Tadi kita lihat dalam 1 Korintus 6 ya. Dalam 1 Korintus 14 dikatakan begini. Dalam hukum Taurat ada tertulis. Nah, kalau kita lihat Perjanjian Baru mengambil firman Tuhan dari Perjanjian Lama. It means Perjanjian Lama itu penting banget. Oke, seringkali Perjanjian Baru mengambil Perjanjian Lama, mengambil ayatnya karena itu penting banget. Dikatakan begini. Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain. Jadi ini berbicara tentang bahasa roh. Dan oleh orang yang mulut orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi ternyata Paulus sedang berbicara satu ayat yang ada di dalam kitab Yesaya. Jadi dia mengambil satu ayat di dalam kitab Yesaya. Oke, nah dia katakan begini, Yesaya 28. Jadi Paulus mengambil Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing. Nah, seringkali orang bilang begini, Bang, kalau berbahasa roh itu, Kak, kalau berbahasa roh itu kan kita harus berbahasa asing. Ada orang yang Indonesia berbahasa Cina, ada orang yang Cina berbahasa Afrika misalnya. Karena pada saat kisah para rasul itu memang seperti itu juga kejadiannya. Tetapi ada yang dikatakan berlogat ganjil. Nah ini yang sering kita dengar. Kita mungkin bilang, apa sih kayak orang gila? Iya persis. Seperti di kisah para rasul. Orang bilang seperti orang gila. Seringkali ketika berbahasa roh, tubuh kita bilang, ngapain sih lu berbahasa roh? Pikiran kita bilang, aduh ngapain sih? Iblis akan ngomong sama kita. Emang apa gunanya? Bayangkan saudara, Yesaya ini hidup 800 tahun sebelum Yesus. Dia sudah menubuatkan tentang bahasa roh. Dia katakan begini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ada banyak sekarang orang yang menentang bahasa roh. Berkata bahwa bahasa roh itu weird. Bahasa roh itu sudah gak ada lagi. Saudara, saya mau katakan, bahasa roh itu masih ada. Kuasa Roh Kudus masih ada. Mukjizat ini masih ada. Karena firman Tuhan katakan, inilah tanda-tandanya. Mereka akan berbahasa asing, kata firman Tuhan. Benar? Lalu perhatikan, kata inilah itu mengacu ke mana? Berbahasa roh. Inilah itu adalah logat ganjil dan yang berbahasa asing. Inilah tempat perhentian bagi tubuhmu. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Yesaya sudah menuliskan ini, saudara, yang diambil kembali oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus. Kata lelah di sini, saudara bisa lihat kata lelah kepada orang-orang yang lelah dalam bahasa Ibrani adalah ayeb. Itu adalah orang yang tandus, haus, kering, sakit. Orang yang kering hatinya. Minggu lalu kita belajar orang yang pahit hatinya, maka tubuhnya akan sakit, saudara. Karena semua yang terjadi sama tubuh itu adalah akibat dari pikiranmu, akibat dari jiwa. Kalau orang jiwanya kering, haus, tandus, maka tubuhnya akan apa, saudara?
sakit, berbahasa roh. Ya, saudara, berbahasa roh. Banyak sekarang anak-anak Tuhan kehilangan ini. Banyak sekarang anak-anak Tuhan tidak melakukan ini karena terlihat aneh. Ya, saudara, terlihat aneh. Tapi ketika kau berbahasa roh, kau sedang berbicara kepada Bapa di surga. Rohmu sedang berbicara kepada Bapa. Tetapi ketika kau berbahasa roh, juga dia sedang membangun dirimu sendiri. Kau akan dapat beristirahat dengan tenang dari ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu. Tubuhmu dipulihkan ketika kamu berbahasa roh. Amin, saudara. Penting bagi setiap kamu yang sakit, dengarkan baik-baik, berbahasa roh. Ya. Tapi Pak, saya nggak bisa berbahasa roh, masuk surga nggak saya? Masuk surga. Tapi Tuhan berikan kuasa ini, bukan nggak ada gunanya, saudara. Firman Tuhan katakan, tadi sudah dengan jelas kita baca, membangun dirimu sendiri. Amin. Lalu dikatakan firman Tuhan, yang kedua, tadi yang pertama berbahasa roh, yang kedua, Mazmur 23 ayat 5 dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ingat ayat tentang ini? Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini yang nulis Daud ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Dia meninggalkan kota Daud. Dia pergi dengan beberapa orang, tidak membawa pakaian. Dia meninggalkan kerajaannya. Lalu dia sampai di satu kota namanya Mahanaim. Lihat saudara. Dia menulis kitab Mazmur 23. Jadi dia nggak ada apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Dia nggak ada makanan. Tahu nggak yang dia tulis apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau saudara menyanyikan lagu ini, saudara tahu latar belakangnya. Daud sedang tidak berkelimpahan. Daud sedang tidak punya di dalam istana yang megah. Daud sedang dikejar-kejar anaknya Absalom. Dia sedang pergi meninggalkan kerajaannya. Hatinya sedang terguncang. Lalu dia tulis ayat 5. Dia bilang begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara perhatikan. Dia menyediakan hidangan. Kenapa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita? Tahu saudara? Supaya kita makan, Tuhan yang berperang. Daud tahu ketika dia makan, ketika dia merenungkan kebaikan Tuhan, ketika dia merenungkan kasih Tuhan, dia tahu sedang terjadi kuasa, saudara. Tahukah saudara, yang kedua untuk membangkitkan imanmu, ketika kamu terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Kalau kamu sakit, dengarkan firman Tuhan tentang kesembuhan. Ulang lagi video ini, saudara. Dengarkan lagi video ini. Kuasa yang ada pada Yesus sekarang hidup di dalam kamu dan saya. Amin, saudara. Ketika kamu makan firman Tuhan, ketika kamu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara lihat sedang terjadi mukjizat. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Iman timbul, faith comes by hearing, dikatakan firman Tuhan. Iman, faith comes by hearing. Sesuatu yang kamu lakukan sekarang dan terus menerus dalam bahasa Inggris. Jadi nggak bisa, saudara. Satu kali saya sakit sampai satu kali nanti saya akan kesaksian tentang ini. Istri saya bisa menceritakannya dengan baik kondisinya sampai saya nggak bisa tidur. Lalu sakit sekali. Lalu saya turun ke bawah. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya dengerin firman Tuhan. Saya dengarkan YouTube. Kadang-kadang juga saya dengerin khotbah saya sendiri tentang kesembuhan. Apa yang saya lakukan? Sampai jam 5 pagi, saya dengerin firman Tuhan. Pada waktu saya dengerin firman Tuhan terus-menerus tentang kesembuhan, saudara, sesuatu terjadi di tubuh saya. Ketika saya makan firman Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan, Daud menulis, Tuhan menyediakan hidangan bagiku supaya aku makan di hadapan lawanku. Tuhan yang akan menghalau musuh-musuh kita. Tahu artinya apa? Saudara, di dalam kasih karunia, karena Tuhan Yesus sudah melakukannya di kayu salib, apa yang terjadi ketika kamu makan firman Tuhan? Imanmu
akan mengambil semua kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Iman akan timbul ketika kamu sedang mendengar firman Tuhan. Jadi nggak bisa kamu cuma tahu 1 Petrus 2:24, nggak bisa, kamu harus merenungkan. Kata merenungkan di dalam bahasa Yunani artinya membolak-balik, didengar lagi. Jadi kalau kamu sedang khawatir akan sesuatu hal, dengarkan firman Tuhan tentang itu, saudara. Amin. Jangan sibuk. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya Maria dan Marta, waktu Tuhan Yesus datang, Maria sibuk. Marta langsung diam di kaki Tuhan. Karena dia tahu cari dahulu kerajaan Allah, maka yang lain ditambahkan. Tetapi Marta sibuk. Kata firman Tuhan, Marta, kau menyusahkan dirimu. Kau membuat dirimu panik, kata. Banyak anak-anak Tuhan begini, mengharapkan sesuatu, sibuk kemana-mana. Mengharapkan kesembuhan, sibuk mencari jawaban kemana-mana. Kenapa kamu tidak tenang, duduk? Kenapa kamu tidak duduk tenang di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan itu sebabnya dikatakan di dalam kata merenungkan itu artinya hagah. Hagah itu artinya dalam bahasa Inggris chewing. Hagah dibilang mengunyah. Makanya kalau kita ngelihat, saudara, orang Ibrani kalau lagi jalan mereka itu selalu mengunyah seperti seorang mengunyah. Mereka akan begini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang mengucapkan yang mereka renungkan. Sama seperti kalau kita makan, bangsa Israel kan makannya gandum. Gandum itu harus dipisahkan dulu dari kulit arinya, dipisahkan, harus banyak dikunyah. Ketika kamu mengunyahnya, air liur kita, saliva kita bersama dengan makanan akan menciptakan nutrisi yang baik. Begitu juga ketika kamu merenungkan firman Tuhan, mendengarnya lagi, lalu merenungkannya lagi. Saudara, mukjizat terjadi di hidupmu. Kalau dalam perjanjian yang lama, Allah yang berperang. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan sudah berperang 2000 tahun yang lalu dan Dia telah memberikan semuanya. Ketika kamu merenungkan firman Tuhan, imanmu akan bekerja untuk mengambil mukjizat. Oh, lihat saudara. Amin. Jadi jangan, saya kan sudah ngerti tentang firman Tuhan ini. Ya udah, saya sudah ngerti lah. No, enggak bisa, saudara. Kita harus merenungkan Taurat itu, dikatakan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya. Perhatikan baik-baik. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mari Bapak Ibu, kalau kita tidak ajarkan anak kita sekarang, one day mereka akan kesusahan dalam hidupnya. Mari para suami, kalau kamu tidak serius di dalam saat teduh pagi, kamu tidak serius dengan berdoa bersama-sama dengan anak-anakmu, kamu tidak serius bukan hanya saat teduh, jangan senang hanya saat teduh saja. Perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Tahu nggak apa yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Lakukan terus menerus. Atau dalam kitab Mazmur berkata, Mazmur 1 firman Tuhan katakan, yang mencintai Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apapun yang dia lakukan diberkati. Kenapa bisa seperti ini? Karena mencintai Taurat Tuhan siang dan malam. Terus menerus. Jadi nggak bisa kalau cuma pagi aja saat teduh, nggak bisa. Perkatakan itu ketika kamu di mobil. Apa sih yang sedang kamu bicarakan? Apa sih yang sedang kamu renungkan? Kalau tentang kesembuhan, ucapkan kesembuhan, ngomongin kesembuhan, dengerin. Mobilmu masukkan CD. Masih pakai CD nggak ya? Ada yang masih pakai CD? Di handphonemu dengerin YouTube-nya berulang-ulang. Amin, saudara. Karena apa? Firman Tuhan katakan Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya iman tanpa disertai perbuatan, hakikatnya adalah mati. Seringkali anak Tuhan bilang, aku percaya. Hey, firman Tuhan katakan tunjukkan perbuatan. Kata perbuatan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah ergon. Tetapi dalam bahasa Ibrani,
perbuatan itu adalah davar. Davar itu apa? Perkataan. Itu sebabnya kalau saudara lihat di dalam Roma 10 ayat 9, firman Tuhan katakan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Lihat saudara, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ternyata kata mengaku di situ adalah davar. Artinya juga adalah ergon, perbuatan. Jadi kalau orang ngaku, makanya kalau kita suka mendengar, oh ucapkan dong firman Tuhan. Kalau ucapkan firman Tuhan, itu adalah perbuatan juga. Benar? Dengan mengaku, dengan mulut orang diselamatkan, dengan hati orang percaya dibenarkan. Jadi penting bagi orang untuk mengaku dengan mulutnya. Tapi kapan dia mengaku? Setelah dia merenungkan firman Tuhan. Ketika dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dengerin firman Tuhan, lalu mulutnya mulai mengaku. Aku percaya, aku sudah sembuh. Aku percaya. Makanya kalau kita melihat lagi sakitnya, iblis akan ingatkan lagi sakitnya. Oh, masih ada sakitnya. Tahu nggak kita akan ngapain? Kita akan mengaku. Mulut kita akan mengaku, kita akan mengatakan begini, terima kasih Tuhan. Sakitnya sudah sembuh. Iblis bilang, mana sakitnya masih ada? Aku percaya, terima kasih Bapa. Lalu kita akan ngapain? Dengerin lagi firman Tuhannya. Ketika iblis serang kita lagi, kita akan bilang, aku percaya, terima kasih Tuhan. Karena apa saudara? Dengan mulut orang mengaku, saudara diselamatkan. Ternyata itu adalah pengakuan, adalah perbuatan. Dikatakan firman Tuhan. Amin saudara? Amin? Jadi penting bagi setiap kita. Yang pertama, mari berbahasa roh. Mari berbahasa roh. Kau sedang membangun dirimu, tubuh fisikmu. Yang kedua, mari dengerin firman Tuhan siang dan malam. Ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menghidangkan makanan di hadapan lawan-lawan kita. Karena apa? Ketika kau makan firman Tuhan, di perjanjian lama, Tuhan menghalau musuh-musuh kita. Tapi di perjanjian baru, pada saat itu ya, pada saat Daud, Tuhan yang membereskan Absalom, saudara. Ketika Daud merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru, ketika kau merenungkan firman Tuhan, ketika kau merenungkan kebaikan Tuhan, imanmu akan mengambil mukjizat, karena iman timbul dari pendengaran yang kau dengar saat ini apa yang kau dengar, dan terus menerus. Amin saudara. Amin. Kita akan banyak lagi mendengar cerita mukjizat. Banyak lagi saudara. Cerita mukjizat kesembuhan banyak lagi. Sudah banyak ceritanya. Kita akan dengar itu terus menerus. Saudara sehat, saudara pulih. Tuhan mau saudara sehat, sembuh dari semua sakit penyakit. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk setiap saudara yang sakit. Untuk setiap saudara yang sakit, saya mau menumpangkan tangan kepada saudara. Pegang anggota tubuhmu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghardik sakit penyakit, pergi tinggalkan tubuh ini. Semua benjolan, semua sumbatan di pembuluh darah, semua pembengkakan di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah normal, jadilah pulih, jadilah sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang terbaring di rumah sakit, jadilah pulih, jadilah normal. Semua sakitmu sudah ditanggung di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Mulailah menggerakkan anggota tubuhmu, mulai menggerakkan bagian tubuhmu yang sakit. Lalu mulailah mengucap syukur. Untuk setiap saudara yang baru pertama kali mendengarkan khotbah ini, dan saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau percaya Yesus adalah Tuhan, dan kamu mau diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Ikuti doa saya. Aku mau percaya, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan selain Engkau. Aku percaya 2000 tahun yang lalu Kau telah mati untukku, menebus dan menyelamatkan aku. Menebus aku dari dosa dan menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, bertahta di hatiku. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan melakukan perjamuan. Siapkan perjamuan saudara. Dan mari sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, mari bersama-sama.
Di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan para murid-muridnya dan dia berkata, waktuku telah selesai. Dia mengambil roti, lalu mecah-mecahkannya. Dan dia berkata, roti yang terpecah ini adalah tubuhku. Tubuh Tuhan Yesus dipukul, cambuk, dan meninggalkan bilur-bilur. Dan oleh bilur-bilur itu, setiap sakit penyakit disembuhkan. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib telanjang. Dia yang kaya rela menjadi dimiskinkan, supaya kita yang miskin diberkati. Ketika kau memakan roti ini, kau sedang mengimani kesembuhan bagi tubuhmu, imanilah berkat bagi pekerjaan dan bisnismu. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, anggur ini adalah perjanjian yang baru, menggantikan perjanjian yang lama, yang menghukum dosa saudara sampai keturunan ketiga dan keempat. Tapi oleh pengorbanan darah Yesus yang tercurah, dia tidak lagi memperhitungkan pelanggaranmu, dan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus, untuk harga yang harus dia bayar, sehingga melayakkan kita memanggil dia Aba, ya Bapa. Melayakkan kita untuk menerima kebaikan Tuhan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita layak untuk menerima segala yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, karya keselamatanmu. Terima kasih untuk kesembuhanmu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang darimu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti setiap kita, dimanapun kita berada. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tetapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah setiap kita di dalam keluarga kita. Diberkatilah kita di dalam pernikahan kita. Diberkatilah kita di dalam pekerjaan bisnis yang sedang kita lakukan. Diberkatilah engkau di dalam studimu. Diberkatilah setiap kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Setiap kita akan menjadi berkat yang memberi bukan yang meminta-minta. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima mukjizat Tuhan. Terima mukjizat setiap hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.